Dengan yang Fauzan capai saat ini, apakah sudah dirasa cukup ya? Kali ini saya eh, mengundang tamu. Tamu adalah tentunya spesial, tidak hanya untuk kalian, tapi juga untuk warga SMKN 1 Sumeneb secara umum. Kenapa demikian? Karena memang ini hal langka dan juga atur jadwal dengan beliau juga membutuhkan waktu yang sangat lama. Biar kalian tidak penasaran, langsung saya sapa. Saya menyebutnya Mas Pampres aja deh, gitu ya. Mas Pampres aja deh ya. Iya, Pak. Oke, selamat pagi atau siang. Selamat pagi menjelang siang. Oke, menjelang siang. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Bapak. Namanya dulu biasanya dipanggil Atif Fauzan, sekarang dipanggil Komandan Fauzan. Nah, gitu ya. Atau Komandan Atif gitu. Bebas, Pak. Sangat menarik karena memang yang kita undang ini adalah alumni SMK 1 Sumeneb. Betul. Dulu jurusan apa? Saya dulu jurusan Administrasi Perkantoran APK yang sekarang berubah ya, Pak ya. Berubah menjadi manajemen perkantoran. Oh, MP. Tahun berapa? Tahun 2019. Tahun 2019. Ya. Sebelum sebelum kita masuk ke SMK, kok baru sekarang pulang ke Sumeneb atau baru saya aja yang baru tahu gitu? Untuk pulang ke Sumeneb ini udah yang ketiga kalinya. Cuman alhamdulillahnya baru ada rencana ingin berkunjung ke sini silaturahmi dengan guru, dengan Bapak terutama ya kan. Iya. Baru sekarang ini alhamdulillah kesampaian. Alhamdulillah. Iya, betul. Aktivitas sehari-hari dulu saat ini. Aktivitas sehari-hari saat ini saya fokus dinas di Bogor tempat kesatuan saya. Hobi saya lari, Bapak biasanya enggak nge-gym. Nah, ya begitulah rutinitas setiap harinya saya. Nah, itu di Bogor itu tugasnya apa? Nah, di Perlu Bogor. Di Bogor saya naik turun dinas, biasanya kadang dinas saya di Istana Presiden yang di Bogor, atau enggak kadang berangkat Satgas, advance istilahnya kami menyebutkannya itu, ke luar kota, bahkan bisa jadi ke luar negeri. Oh, Luar negeri. kemarin dikabarkan ini, jadi kalau kerjaan-kerjaan seperti itu masuk kategori pasukan apa pengamanan presiden gitu ya? Betul. Pas Pampres gitu ya? Iya. Oke, makanya nggak salah saya tadi panggilnya Mas Pampres ya. Pas Pampres. Pas Pampres. Tapi kalau Mas Pampres takutnya Pampers jadinya. Iya. Iya. Nah, itu aktivitas sekarang. Dulu setelah Atif Fauzan itu komandan ini sekarang Mas Komandan Amin. sudah berpakaian seperti ini tentu kan membanggakan. Yang ingin saya tanyakan adalah dulu setelah lulus kemana? Lulus sekolah sini. Saya dulu lulus di sini 2019. Perjalanan saya awalnya dulu kan mendaftar, Pak. Setelah selesai UN dinyatakan lulus, belum dapat ijazah waktu itu, Pak. Kami menggunakan SKUN sebagai berkas dokumen yang harus dibawa. Saya daftar di Kodam 5 Barujaya, Jawa Timur tepatnya. Tahun berapa itu? Tahun 2019 saya langsung daftar, Pak, ketika lulus. Lanjut untuk pertama saya daftar di Secaba. Secaba tidak lulus, belum rezeki. Lanjut 2020 saya daftar kembali Angkatan Laut, ternyata belum rezeki juga. Lanjut 2021 saya daftar Bintara di pertengahan bulan waktu itu saya masih ingat. Gagal lagi padahal itu udah mau hampir Pantukir Pusat ya. Ternyata dinyatakan gagal. Sempat waktu itu mau putus asa. Nanya lagi ke orang tua gimana, minta petunjuk saran dan alhamdulillahnya saya meyakinkan orang tua dan orang tua meng-ACC langsung ya udah coba lagi untuk yang ini. Siapa tahu rezeki. Daftar Tamtama. Alhamdulillah cuma sekali doang lulus. Lanjut pendidikan. Tahun berapa itu? 2021 setelah bulan Agustus kalau nggak salah itu, Pak. Iya. Memang bulan-bulan kemerdekaan itu. Alhamdulillah merdeka bener. Merdeka bener. Oh nggak ke saya, Pak. Alhamdulillah. Apa yang menjadi misi sebenarnya? Misi saya untuk menjadi seorang tentara ini. Memang cita-cita dari pas sejak saya SMK. Kebetulan cita-cita saya dari SMP itu sebenarnya guru, Pak. Guru ya. Karena nggak ada gambaran untuk tentara. Waktu itu postur saya masih pendek. Dan ketika saya udah beranjak sekolah menengah kejuruan ini di SMK, tinggi saya tuh mulai bertambah karena saya melakukan rutinitas dan sering melaksanakan olahraga dan ya pastilah mengkonsumsi makanan yang bergizi, kemudian nanya-nanya ke
anggota setempat di Koramil. Dan alhamdulillah saya mulai tergambar di situ. Saya ingin menjadi tentara dan saya ingin mewujudkan di keluarga saya, yang keluarga saya bukan berasal dari militer, tapi saya harus menjadi memulai untuk sebagai militer di keluarga saya tersebut. Pekerjaan orang tua apa, Fauzan? Orang tua saya serabutan, Pak. Banyak. Wira swasta lah kalau istilahnya. Ibu rumah tangga ya? Ibu rumah tangga. Tapi sampai saat ini sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Biar bisa melihat lah iya, sosok Fauzan yang sekarang. Fauzan apa Atif ya? Atif Fauzan. Atif Fauzan. Iya, bisa dipanggil Atif, bisa Fauzan. Oke. Ya. Terus selanjutnya, Iya. ada ndak korelasi, ada ndak keterkaitan pengetahuan Fauzan pada saat di SMK dengan aktivitas sehari-hari yang sekarang dialami ini? Saya yang didapat SMK sini, alhamdulillahnya kan sesuai dengan jurusan administrasi perkantoran yang nggak jauh dengan komputer. Nah, di sana memang saya terpakai. Ketika ditanya ada yang bisa komputer, atasan saya maupun senior saya mengajukan tangan. Dan alhamdulillah saya di Pas Pampres, tepatnya di Detasmen Latihan Bogor, saya bagian Tamtama, bantuan Opslat Pas Pampres. Apa itu ya? Saya tidak ngerti kalau itu tuh. Itu bagian staff off, Pak. Iya, betul. Dulu yang ngajarin komputernya siapa? Yang ngajarin komputer. Kan bukan jurusan TKJ. Iya juga sih. Cuman mungkin di bagian staff, bagian mengurus personel, masukkan input data. Kalau untuk bagian alat-alat atau material-material di komputer tersebut mungkin kurang ahli di situ. Kami bagian pengetikan aja, masukkan data. Iya betul. Data-datanya anggota gitu ya? Iya, arsip bisa jadi gitu, dokumen lain. Oke. Terus selanjutnya, ini saya dari tadi saya simpan pertanyaan ini. Teman yang paling Fauzan ingat, perempuan terutama, itu siapa? Oh iya, perempuan nih. Takutnya nonton nanti. Iya, kita dari perempuan dulu, nanti ke laki-laki. Siapa kira-kira? Teman perempuan yang saya idolakan apa saya taksirin nih, Pak? Bisa taksirin dulu, habis itu yang paling diingat. Oh ya udah. Ini teman kelas apa mbak kelas? Bebas, yang penting di SMK. Waktu itu sempat ada, cuman saya nggak tahu namanya dia siapa. Cuman saya mengidamkan diam-diam, tak sebutin sampai doa dalam diam, cuma nggak berani mengungkapkan. Karena di saat posisi itu saya memikirkan, emang saya mampu nggak ya dapetin. Anak SMK juga kan? Anak SMK juga Pak di sini. Jurusan apa? APK juga, dia kebetulan mbak kelas. Siapa dia ya? Semoga dia tahu itu. Amin. Tapi sempat komunikasi sama dia? Cuman ketemu aja waktu itu, Pak. Oh. Iya. Itu perempuan, laki-laki? Perempuan, Pak. Laki-laki yang paling kamu ingat sampai saat ini siapa? Laki-laki yang sampai saya ingat sekarang ini, Pak, teman saya sendiri, sahabat karib, emang dari TK sampai SMK ini sama dia terus. Siapa? Muhammad Joko. Oh, Joko. Orang kampung saya sendiri. Iya, ya, tahu saya. Terus guru. Harus jujur kalau guru ini, nggak jujur, harus jujur. Kalau guru dalam hati saya dari kelas 1 waktu itu kan berganti-ganti nih Pak kelasnya. Kelas 1 Pak Safir, wali kelas saya sendiri. Kelas 2 waktu itu Pak Sukahar. Kan paling dekat ya Pak ya. Sama kelas 3 ini Pak Irawan. Itu yang sangat berkesan. 3 orang itu ya. 3 orang itu poin penting. Iya. Kalau sekarang Atif Fauzan melihat SMK dari jauh, jika diibaratkan dengan kebutuhan para pemuda saat ini yang sedang yang belum sekolah ataupun yang sudah sekolah, bagaimana Fauzan melihat SMK saat ini dengan yang waktu Fauzan sekolah di sini? Dan saya pikir banyak kemajuan ya Pak ya. Dari mana melihat itu? Dari pembangunan, terus banyak peningkatan saya lihat, dan pastinya kemajuan teknologi di bidang jurusan. Terus tadi juga saya sempat mendengar bahwa ada info, ada penambahan materi bahasa Jepang. Saya mengalami Pak, dulu itu nggak ada waktu itu. Ya, baru sekarang ini, dan alhamdulillahnya, dan saya berharap untuk adik-adik saya nanti semakin bagus dan membawa harum nama SMK Sumeneb terus maju. Yang paling ini juga penting sebenarnya ya. Yang paling
memotivasi Fauzan itu orang kedua pada saat proses daftar dan daftar itu ada enggak selain orang tua? Kebetulan waktu itu nggak ada Pak. Nggak ada ya. Saya sendiri memang waktu itu nggak ada yang menemani saya, dan memang ada yang memang yang bilang kalau emang kita mau mewujudkan cita-cita itu untuk tentang percintaan, untuk pergaulan ataupun nongkrong sana sini itu memang harus dihindarkan. Karena memang kita harus fokus sama satu tujuan, raih goalmu, baru kamu nanti menikmati masa kejayaanmu. Muda berkelana, tua bercerita. Bapak. Wah itu ya, luar Betul. biasa itu. Alhamdulillah. Itu orang-orang jelajah alam biasanya paham itu. Iya mungkin. Saya dulu juga di pecinta alam dulu, Oh. di Mapala. Hmm. Terus untuk teman-teman sampai saat ini masih aktif komunikasi ya? Masih Bapak. Oke. Untuk alumni. Ada grupnya juga. Grup alumni ya. Iya. Terus apa yang mau disampaikan? Contoh nih, ada adik kelasnya Fauzan Iya. ingin membututi karirnya Fauzan. Kira-kira kiat-kiat apa yang perlu disiapkan? Ya, untuk yang disiapkan ya Pak ya. Pertama mental, fisik maupun dari segi kesiapan, pokoknya semuanya lah harus disiapkan. Dia ingin menjadi sosok seperti apa, ya kita harus memplanningkan semua itu tersebut. Pokoknya waktu, tenaga, yang pastinya yang jelas nomor satu itu restu dari orang tua. Restu dari orang tua ya. Karena saya bisa seperti ini karena berkat doa orang tua. Orang tua. Begitu Bapak. Memang ya itu tidak boleh tidak boleh dihindari karena memang orang tua adalah Betul. kunci utama, Jembatan jembatan. pengantar sukses. Hal yang memang sakit dialami Fauzan pada saat ngikuti ngikuti pendaftaran ini apa sebenarnya? Waktu itu yang paling sakit ketika saya mau berangkat tes Tamtama. Saya pas lagi di perjalanan nih Bapak ya, mendengar kabar kalau om saya meninggal. Karena saya pernah bercerita sama beliau, kebetulan dulu pernah daftar juga, ikut tes, gagal. Nah, dan kepikiran saya itu kenapa setelah saya jadi, saya teringat beliau juga. Dan memang mungkin ya Allah tidak mengasihkan ke om saya itu yang almarhum, mungkin gantikan sama ponaannya saya sendiri. Saya masih ingat dari kata-kata motivasinya, ilmu-ilmu yang dia berikan. Nih Cong, ini kamu harus siapin ini, latihan ini. Jadi semuanya saya resapi dan saya benar-benar merasa. Berarti dia daftar TNI juga? Daftar TNI juga dulu pernah. Dengan yang Fauzan capai saat ini, apakah sudah dirasa cukup ya? Kalau dibilang cukup, ya yang pertama ya bersyukur lah dengan yang sekarang yang saya miliki Pak. Cuman kita harus lebih mencari, lebih kayak apa ya istilahnya upgrade terus. Kita jangan berhenti dan terlena di fase nyaman tersebut karena hidup ini kan bisa naik turun kan, up down. Ya kita harus berbenah tiap hari, berbenah, introspeksi diri dan selalu menjadi sosok figur yang berguna dan bermanfaat bagi orang lain, bangsa dan negara. Itu Bapak. Tantangan seorang pas pampres ya? Iya. Tantangan seorang pas pampres itu, apalagi kalau jomblo seperti ini, apa kira-kira Iya. yang dialami? Ketika melaksanakan PAM ya Pak ya, pengalaman saya tuh pernah itu malah justru ibu-ibu ataupun ya yang muda-muda pada narik-narik saya waktu itu kan. Ya pokoknya pasti ada cerita lucu lah di situ pengalaman saya. Berarti sering juga ngawal Pak Joko Widodo. Kalau saya untuk pengawalan ya Pak ya, kadang di RI 1, kadang di RI 2, soalnya saya tidak jadi patokan. Dan tepatnya saya itu adalah detasemen pendukung yang dimana dibutuhkan jika sudah tidak ada lagi di ring 1, di grup A contohnya atau enggak di grup B, untuk RI 2 baru meminta personil yang di detasemen latihan. Begitu Bapak. Saya kadang nyari kalau sudah
ada Jokowi itu ke sini. Kadang kan berarti kalau Jokowi ke sini, Pak Presiden ke sini itu enggak ikut Fauzan ya? Kemungkinan besar ikut karena yang dicari itu pasti putra daerah yang diikutkan. Soalnya kadang kan saya juga liputan kadang. Kemarin waktu ke sini waktu peresmian bandara. Iya, Kalianget ya Pak ya. Waktu itu kan saya masih belum jadi tentara Pak. Yang peresmian bandara. Belum itu ya? Belum itu. Padahal masa sih? Enggak, yang baru-baru ini 1 tahun yang lalu. Itu yang 1 tahun yang lalu 2023. Iya. Oh, saya ingat Pak. Waktu itu saya ikut terlibat demonstrasi penampilan dan pas pampres yang baru. Waktu itu kalau nggak salah bulan Januari ya Pak ya. Iya. Masih ingat. Tahun baru ya kan 2023. Dulu. Itu masih ini Indonesia Maju itu. Betul. Tagline Indonesia Maju. Terus sampai saat ini masih aktif enggak komunikasi dengan orang tua? Saling mengingatkan, contoh diingatin apa tuh? Kalau untuk orang tua yang memang saya prioritaskan Pak. Oh, gitu ya. Iya, apalagi seorang ibu. Meskipun saya sibuk apapun waktu ada istilahnya kayak rapat atau enggak lagi geladi apapun latihan, pokoknya setiap mau memulai kegiatan tidak lupa untuk meminta izin, meminta doa sebelum berangkat ke ibu saya masih Pak sampai sekarang. Ceweknya? Cewek ya juga sama. Ya, izin juga ya. Izin juga pasti ya. Karena berkabar itu sangat penting Pak dalam hubungan. Berkabar, komunikasi. Berkabar sangat penting ya. Iya. Ya, itu penting buat kalian ya. Juga yang jadi apapun profesi kalian ke depan jadi harus memang saling berkabar. Iya. Selanjutnya di SMK sekarang kan diragukan tentang takutnya tidak bisa jadi tentara, tidak bisa jadi polisi. Nah, itu bolehlah disampaikan kepada yang akan nonton kita ini, bolehlah disampaikan bahwa bagaimana caranya biar mereka nggak ragu. Nah, intinya ini Pak ya, jika udah niat itu jangan nanggung-nanggung. Harus memang semua itu dikorbankan Pak. Ya kita jangan berpatokan dari orang lain, oknum lain yang menggunakan biaya atau gimana. Nah itu juga lupa saya tuh. Itu dibuang Pak kayak gitu. Alhamdulillah saya dulu itu daftar dan lolos, saya tidak menggunakan biaya spesial pun, murni. Dan kebetulan waktu itu pengambilan untuk wilayah Sumeneb ada 35 orang kalau nggak salah, kurang lebihnya segitu. Dan saya alhamdulillah masuk dan tidak memakai biaya spesial pun. Tidak pakai amplop bawah meja lah gitu ya. Tidak. Jadi harus harus optimis lah. Optimis, tidak boleh nanggung. Iya. Terakhir mungkin ada yang mau disampaikan motivasi untuk adik-adik. Oke, baik. Fauzan. Bagi adik-adik penerus saya, tetap membangun semangat kalian dan bikin nama baik SMK ini tetap wangi, maju dan harum dalam bidang prestasi, dalam bidang apapun, tetap menjadi sosok yang rendah hati, tidak sombong, dan selalu menjadi manusia yang berguna, bermanfaat bagi negara Republik Indonesia ini. Tetap semangat dan selalu jujur, amanah, Fatona juga tablik. SMK bisa, SMK hebat, SMK N1 Sumeneb bisa dan hebat. Terima kasih. Itu tadi ya teman-teman dari komandan kita yang sekarang jadi Pas Pampres. Semoga dia bisa datang kembali dengan status yang berbeda. Sekarang dia jomblo, mungkin kalau datang ke sini lagi tidak lagi jomblo. Terima kasih sudah hadir komandan. Iya siap Bapak. Terima kasih sudah motivasi adik-adik kelasnya. Semoga juga SMK semakin banyak dikenal dan juga semakin dipercaya oleh masyarakat. Ya, amin.